7 Juni pukul 16.35 ini sedang akan dilaksanakan rapat paripurna kelima yang inti agendanya adalah rapat-rapat komisi yang telah dibagi oleh steering committee mulai dari komisi 1 sampai dengan komisi 5 yang membahas berbagai hal strategis tentang kesiapan PDI Perjuangan mengikuti kontestasi pemilu serentak pada 2024 yang akan datang, mulai dari menyiapkan visi, misi, dan program bakal calon presiden, kemudian juga mempersiapkan strategi pemenangan pada Pileg Pilpres 2024 yang akan datang. Acara Rakernas ini sebagaimana yang sudah teman-teman sekalian ketahui dan masyarakat luas ketahui, telah dibuka secara resmi pada tanggal 6 kemarin. Hadir Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI, Mas Prananda Prabowo, DPP Partai, dan juga Ketua Sekretaris Bendahara Partai, pimpinan-pimpinan komisi, dan juga pimpinan-pimpinan sayap dan badan partai. Alhamdulillah sampai dengan sejauh ini Rakernas telah berjalan lancar, dan di hari kedua ini kita mencoba menjabarkan bagaimana arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap kesiapan seluruh 3 pilar partai menghadapi pemilu serentak 2024 yang akan datang, dan juga arahan dan juga masukan dari Pak Jokowi yang telah memberikan arahan secara langsung pada tanggal 6 kemarin. Dan insya Allah Rakernas ini besok akan ditutup pada siang hari, yang agenda penutupannya akan disampaikan rekomendasi dan keputusan-keputusan Rakernas yang akan disampaikan secara terbuka melalui forum konferensi pers penutupan rapat kerja nasional PDI Perjuangan yang ketiga ini. Saya kira sebagai pengantar konferensi pers demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman sekalian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, atau mungkin sebelumnya Pak Said Abdullah ingin menambahkan, Pak Arief Wibowo. Baik, kalau gitu Mas Monang bisa kita langsung sesi tanya jawab ya. Dipersilakan. Halo, ya, selamat sore Pak Basara, Mas Arief, dan Pak Said. Ingin minta penjelasan aja dari tadi yang disampaikan Pak Basara soal komisi-komisi yang tadi dibagi pada hari ini dan membahas tema-tema tertentu gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya komisi-komisi apa saja tadi yang berkaitan dengan rapat hari ini, dan mengenai soal visi misi, karena dari kemarin juga sempat disinggung, apakah visi misi untuk Pak Ganjar ini sudah dirumuskan dan matang atau masih dalam pembahasan? Dan kalau boleh tahu, jika memang tidak bisa sampaikan secara detail, gambarannya seperti apa? Bidang-bidang apa saja atau sektor apa saja yang yang akan mungkin berkaitan soal itu? Terima kasih. Langsung dulu, tiga media dulu, karena PDI namanya 3. Wih, mantap. Selamat sore Pak Basara, Mas Arief, Pak Said. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu kemarin dalam Rakernas tertutup yang ada pidato Pak Presiden, ya sempat ada kader yang menyampaikan bahwa Ganjar ini nanti diharapkan PDI tidak hanya menjadikan Ganjar sebagai miliknya PDI, tetapi juga milik semua parpol dan semua rakyat Indonesia. Nah, apakah bagaimana dalam hasil Rakernas itu mengejawantahkan hal itu? Apakah artinya nanti Mas Ganjar ini akan mencoba melobi partai politik sehingga menjadi lebih besar, atau seperti apa gitu untuk itu? Lalu yang kedua, soal ini basis sih sebenarnya, mungkin Pak Arief atau Pak Baskara sebagai relawan, ketua relawan bisa menjawab bagaimana untuk bisa mengambil basis-basis yang masih belum kuat gitu di pemilu sebelumnya, mesti sudah terpetakan sehingga bisa menjadi pendorong gitu, karena ini yang capres-capres lain kan selalu dianggapnya persaingan ketat paling nggak dengan Pak Prabowo gitu. Bagaimana sih ini untuk bisa menarik? Apakah Jawa Timur, Pak
Pak Arief, Pak Said kan ini dapilnya Jawa Timur, itu juga pertarungan yang sering disebut-sebut itu selalu cetoko Jawa Timur carinya. Nah, apakah itu juga menjadi fokus dari PDI Perjuangan gitu? Yang ketiga, ini nama Mbak Puan ini gantian dimasukkan, ternyata pernah jadi daftar bakal cawapres Koalisi Perubahan. Tadi ada konvers juga. Nah, itu tanggapannya mungkin Pak. Terima kasih. Satu lagi. Izin Mas, Diana dari CNN TV, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini agak menyinggung pertanyaannya Mas Niko juga soal implementasi bagaimana nantinya Pak Ganjar akan menjadi milik rakyat Indonesia. Apakah akan bertemu dengan parpol atau mungkin justru lebih dilibatkan lagi ke pengambilan keputusan yang jauh lebih penting misalnya. Terus kemudian yang kedua, ini nama cawapres ini kan kalau Mbak Puan sebutkan ada beberapa nama yang mengejutkan. Salah satunya Mas AHY, entah benar entah tidak, tapi Pak Sekjen bilang benar. Nah, kalau di relawan sendiri seperti apa Mas Bas? Apakah memang ada juga nama-nama seperti Pak Basuki, Mas AHY, atau mungkin boleh disebut Mas namanya yang paling santer disarankan oleh teman-teman relawan sebagai Ketua TKRPP? Makasih Mas Bas. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nanti saya menjawab pada bagian-bagian yang dapat saya jawab, nanti dilengkapi oleh Mas Arief dan Kang Said Abdullah. Mengenai visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemilihan Umum itu sendiri, bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presidennya ke Komisi Pemilihan Umum, maka partai politik atau gabungan partai politik itu wajib melampirkan visi, misi, dan program calon presiden yang diusungnya. Yang mana kemudian visi, misi, dan program yang didaftarkan ke KPU RI itu pertama dia akan menjadi bahan sosialisasi lewat masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPU RI untuk menjelaskan apa kira-kira program pembangunan yang akan dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Dan jika calon presiden dan calon wakil presiden itu menang dalam pemilu presiden, visi, misi, dan program itu kemudian ditetapkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Nah, karena ini menyangkut hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka jauh-jauh hari PDI Perjuangan telah mempersiapkan visi, misi, dan program bakal calon presiden yang akan diusungnya. Jauh sebelum Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati tanggal 21 April yang lalu. Ya, sekali lagi ini karena kami memandang bahwa karena visi, misi, dan program ini akan menjadi bagian penting bagi roadmap pembangunan nasional bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, maka visi, misi, dan program itu telah disusun jauh-jauh hari. Ya, bidang yang secara khusus menggarap draft penyusunan visi, misi, dan program ini selain Balitbang Pus DPP PDI Perjuangan, kemudian Megawati Institute, para pakar, para ahli kita undang, kira-kira sudah hampir 2 tahun ini berjalan, itu digodok. Tetapi karena ini menyangkut tata cara berorganisasi, maka visi, misi, dan program sebelum didaftarkan kepada KPU RI, maka dimatangkan dulu secara kelembagaan lewat forum rapat kerja nasional ketiga ini. Yang mana setelah dirumuskan, diputuskan oleh rapat kerja nasional ketiga ini, hasil visi, misi, dan program yang dibahas dan diputuskan di Rakernas tentu akan kita bicarakan bersama dengan partai-partai peserta kerjasama politik lainnya. Karena partai-partai peserta kerjasama politik masih belum definitif, ya kemarin terakhir kita mendapatkan kunjungan silaturahmi dengan PAN dan akan ada pembicaraan berikutnya. Mungkin 1-2 hari ke depan akan ada partai politik lain. Nanti pada saat yang dianggap sudah pas untuk memutuskan bahwa partai politik peserta kerjasama pendukung Pak Ganjar Pranowo itu definitif, barulah kemudian visi, misi, dan program ini akan dibicarakan secara bersama-sama. Jadi oleh karena itu forum Rakernas ini meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari teman-teman DPD partai yang hadir dalam rangka mematangkan konsep visi, misi, dan program bakal calon presiden kita itu. Ya. Kemudian mengenai apa tadi, Bu Niko? Iya, itu nanti Kang Said yang menjelaskannya. Tapi mengenai bakal calon wakil presiden,
Saya kira merujuk pada penjelasan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat 30 April yang lalu menerima silaturahmi DPP Partai Persatuan Pembangunan. Beliau kan mengatakan bahwa